Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Ahmad Zaki Mubarak SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hadis. Ulun atas nama Fatimatus Al-Zahra dengan NIM 2101112160 izin menyampaikan beberapa hadis. Baiklah, langsung saja kita memasuki hadis yang pertama, yaitu hadis Bukhari nomor 100 tentang orang yang mendengarkan sesuatu lalu ia mengonfirmasinya lagi hingga paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, qala, ia berkata, akhbarona, telah mengkhabarkan kepada kami Nafi' bin Umar, qala, ia berkata, haddatsani ibnu Abi Mulaikah, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Mulaikah, anna Aisyah, bahwasanya Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat la yasma'u syai'an, tidaklah mendengarkan sesuatu, la ta'rifuhu illa raja'at fi, yang tidak ia mengerti kecuali menanyakannya kepada Nabi, hatta ta'rifuhu, sampai ia mengerti, wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, man husiba uziba, barang siapa dihisab berarti ia disiksa. Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, faqultu, maka aku bertanya kepada Nabi, awalaysa yaqulullahi ta'ala, bukankah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, sadaqallahul azim, yang artinya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Qalat, Aisyah berkata, faqala, maka Nabi bersabda, innama dzalikal ardu, sesungguhnya yang dimaksud itu ialah perumpamaan amal, walakin, akan tetapi, man nuqisha, barang siapa yang didebat, al-hisaba yahlik, maka pasti celaka. Jadi di hadis ini menjelaskan tentang adanya dua hisab yang akan ada di hari kiamat kelak, yaitu hisab a'rad, hisab mudah, dan hisab tafsil atau hisab yang sulit. Adapun hisab a'rad atau yang mudah ialah ditampakkannya amal kita lalu Allah mengampuninya dengan rahmatnya. Sedangkan hisab tafsil atau hisab yang sulit yaitu diperiksanya amal-amal kita dan dipertanyakan satu persatu, dan orang yang mengalami ini akan mendapat kesulitan dan azab. Maka di hadis ini menegaskan bahwa rahmat Allah sangatlah luas. Orang beriman yang dihisab dengan cara mudah akan selamat. Tetapi bila sampai dihisab secara mendetail, manusia tidak akan mampu lolos dan mereka akan mendapatkan hukuman. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua, yaitu hadis Bukhari nomor 101, bab orang yang hadir hendaklah menyampaikan ilmu yang didengarnya kepada yang tidak hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, qala haddatsani, telah berkata, haddatsani, ia berkata, menceritakan kepadaku, Al-Lais, qala, ia berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku Sa'id, huwa ibnu Abi Sa'id, dia ibnu Abi Sa'id, an Abi Syuraih, dari Abi Syuraih, annahu, bahwasanya ia, qala li Umrin bin Sa'id wa huwa yub'atsul bu'us, saat ia mengutus rombongan ke Makkah, I'dzan li ayyuhal amir, wahai amir, izinkan aku, uhadditsa qawlan qama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fath, menyampaikan satu persoalan yang pernah Nabi sampaikan dalam khutbahnya saat pembebasan Makkah. Sami'athu uzunaya hina takallam bihi hamidallah,
kedua telingaku mendengar, hatiku merasakannya, dan kedua tangan mataku melihat. Beliau memuji Allah wa asna alaihi, dan menyucikan Allah seraya bersabda, Inna Makkah harramahullah, sesungguhnya Makkah Allah telah mensucikannya. Walam yuharrimhan nas, dan orang-orang musyrik tidak mensucikannya. Fala yuhilla li'imri'in yawma idzi billah wal yawmil akhir, maka tidak halal bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir an yasfika biha daman wala ta'diduha syajarah, menumpahkan darah di dalamnya dan tidak boleh mencabut pepohonan di dalamnya. Fa in ahadun tarakhasa al-qitali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, jika seseorang minta keringanan karena peperangan yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, faqulu, maka katakanlah, innallaha qad adzina li-rasulih, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan Rasulnya. Walam ya'zan lakum, dan tidak mengizinkan kepada kalian. Wa inna ma adzina li fiha sa'ah min nahar, sesungguhnya Allah dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkanku pada satu saat pada siang hari. Summa adat hurmatuhal yawm, kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini, kahurmatiha bil ams, sebagaimana disucikannya sebelumnya. Wal yuballigh syahidul ghaib, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Faqila li Abi Syuraih, maka dikatakan kepada Abu Syuraih, maqala Amr qala, apa yang dikatakan Amr, ia berkata, ana a'lamu minka ya Abu Syuraih, aku lebih mengetahui daripadamu wahai Abu Syuraih. La yu'izu 'asiyan, beliau tidak akan melindungi orang yang bermaksiat, wala faron, dan orang yang menumpahkan bidamin darah, wala faron bi kharbah, dan orang yang mencuri. Baiklah, hadis ini ialah dari Abu Syuraih Al-Adawi menyampaikan kepada Amr bin Sa'id yang saat itu mengirim pasukan ke Mekah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Mekah tidak disucikan oleh Allah. Sesungguhnya Mekah telah disucikan oleh Allah, bukan oleh manusia. Tidak halal bagi seorang pun menumpahkan darah di sana atau menebang pepohonannya. Jika seorang melanggar karena alasan duniawi, maka ia berdosa besar. Penjelasan dari hadis ini ialah, hadis ini menegaskan tentang kesucian kota Mekah. Mekah adalah tanah haram, artinya terlarang untuk berperang, membunuh, atau merusak lingkungan di dalamnya. Larangan ini bersifat tetap, kecuali saat penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pengecualian sementara dari Allah. Setelah itu, Mekah kembali disucikan dan tidak boleh dijadikan tempat pertumpahan darah. Kesimpulan dari hadis ini, kita harus menghormati kesucian kota Mekah, tidak melakukan kekasaran, pembunuhan, atau perusakan di dalamnya, menjaga adab dan rasa takut kepada Allah ketika berada di tempat suci tersebut. Baiklah, kita masuk hadis yang ketiga, yaitu hadis Bukhari nomor 124 tentang seseorang yang memberikan ilmu khusus kepada suatu kaum yang tidak diberikan kepada kaum yang lain karena tidak suka mereka nantinya tidak memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliun, dan berkata Ali, haditsun nas bima ya'rifun, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Atuhibbun an yukadziballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin jika Allah dan Rasulnya didustakan? Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa an Ma'ruf, dari Ma'ruf bin
bin Kharrabuth an Abi Tufail, dari Abi Tufail an Ali bidzalik, dan dari Ali seperti itu juga. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberikan anjuran kepada kita agar saat kita berbicara kepada manusia sesuaikan dengan kadar pemahaman mereka. Karena tidak semua orang memiliki tingkat ilmu dan pemahaman yang sama. Terus hindari membingungkan orang awam. Jika sesuatu yang sulit dipahami dipaksakan, bisa jadi malah membuat orang menolak atau salah paham terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Dan pesan terakhir, bijak dalam berdakwah. Tujuan utama menyampaikan ilmu adalah agar diterima dan memberi manfaat, bukan sekadar menunjukkan pengetahuan kita. Sekian dari ulun, salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.